Bermodus membeli air mineral dengan jumlah yang banyak, seorang pemuda di Medan membawa kabur 1 unit beca barang milik toko. Bermodus membeli air mineral dengan jumlah yang banyak, seorang pemuda di Jalan Medan Sunggal, Medan, bawa kabur 1 unit becak barang sebuah toko grosir. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku membeli beberapa dus air mineral dan minta diantarkan ke alamat rumah yang disiapkan pelaku. Pegawai toko pun mengantar pesanan pelaku dengan becak barang. Alamat rumah yang ternyata berada di gang sempit mengharuskan pegawai toko tinggalkan becaknya di persimpangan jalan untuk antarkan pesanan. Saat itulah pelaku membawa kabur becak barang beserta air mineral yang dibelinya. 1 orang karena dia ikut bonceng juga dengan pengantar dengan becak kita. Nggak ada, cuman datang minta beli, langsung kita kasihkan, pas kebetulan sepi ya langsung diantar. Kosong kayaknya, datangnya seperti itu aja, nggak ada bawa apa-apa. Berbekal rekaman kamera pengawas, korban berencana akan membuat laporan kehilangan ke kantor polisi. Rekaman kamera pengawas juga disebar korban di media sosial agar warga waspada. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Informasi berikutnya, warganet geram dengan viralnya video penjual es gabus jadul dituding memakai bahan spons. Menanggapi hal ini, warganet memberitahu bahan yang dipakai membuat es jadul. Ini mah gabus beneran. Nih Pak, saya kasih tahu kenapa teksturnya bisa dikasih spons. Mungkin Bapak nggak tahu barang ini apa ya. Sekarang saya ajarin nih cara buatnya, jangan asal fitnah aja. Sampai warnanya oke, taruh kompor, masak sampai ngegolak. Kalau udah ngegolak dia udah kental kayak gini nih. Nah kalau udah kental udah tinggal masukin ke dalam cetakan, terus taruh di freezer, tinggal tunggu sampai nanti dia jadi. Nah kalau udah tinggal keluarin dari freezer, cuman kayak gue kurang beku karena butuh waktu sampai 5 jam, cuman udah enak banget, mantap. Harga spons itu kan lebih mahal daripada harga bahan baku es kue. Bahan baku es kue itu cuma tepung han kue. Tepung han kue itu harganya 5.000. Lu masak bisa jadi seloyang. Gimana caranya? Orang jualan biar makin rugi. Mikir kids. Waktu sampel itu dibawa ke lab, orang lab itu udah kayak gini. Stres. Stres itu stres. Ya iyalah stres. Dari mana sejarahnya spons bisa dimasak? Terus dia dengan pedenya waktu membuktikan kalau es kue itu pakai spons, kata dia, dibakar sama dia, dibakar. Nah ini banyak spons. Kalau dibakar dia meleleh. Ini spons dari bedak. Ada es, lu bakar, terus esnya meleleh. Dia bingung sendiri logikanya. Ada es dibakar meleleh. Ini pakai spons, dipakai spons dari mana? Kata gua, coba lu jawab dari mana? Ya itu emang reaksi natural es kalau dibakar yang meleleh, Bapak. Aduh. Setelah beritanya viral, Lurah bersama perwakilan Bupati Bogor serta Koramil Bojonggede mendatangi rumah penjual es gabus jadul bernama Sudrajat di Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kunjungan ini sebagai bentuk perhatian dan klarifikasi atas peristiwa yang terjadi. Inilah kediaman Sudrajat, penjual es gabus yang viral karena sempat dituding berjualan menggunakan bahan baku spons. Di kediamannya, Kampung Panjang Bojonggede, Kabupaten Bogor, Sudrajat menerima kedatangan sejumlah tamu dari pihak kelurahan, Koramil Bojonggede, dan perwakilan dari Bupati Bogor. Sempat dituduh menggunakan gabus bahan tak layak konsumsi. Ternyata saat diteliti di laboratorium, hasil uji makanan menyatakan es gabus tidak mengandung bahan berbahaya. Pihak polisi dan TNI hadir turut meminta maaf secara langsung. Terima kasih, masih di Sindo Malam. Pemirsa, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,5 mengguncang Pacitan terasa hingga ke Surabaya, Jawa Timur. Ratusan karyawan dievakuasi dari gedung berlantai 21. Ratusan karyawan di gedung AMG Tower di Jalan Dukuh Mananggal, Surabaya berusaha menyelamatkan diri keluar gedung usai guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,5 Selasa siang. Para karyawan mengevakuasi diri dari tangga darurat dan menunggu di luar gedung karena khawatir adanya gempa susulan. Terasa banget, tadi itu sekitar sekarang sudah jam 8.57, sekitar jam setengah 9-an lah, di lantai 16. Berapa lama tadi, Mbak? Kenapa? Berapa lama tadi terasanya? 10 detik lah. Lama juga ya? Kan lah rasanya. Mbak melihat apa yang bergetar terus? Temen di sekeliling saya goyang, goyang gitu kan.
ngerasa kayak goyang gitu. Saya pikir saya pusing, ternyata. Para pekerja kembali ke dalam gedung setelah pihak pengelola memastikan kondisi fisik dalam gedung dinyatakan aman dan tidak ada kerusakan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, Basuki Cahayapurnama atau Ahok bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina dengan terdakwa anak Riza Khalid Muhammad Keri Andrianto. Sidang sempat diwarnai perdebatan antara jaksa dan penasihat hukum terdakwa. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Ahok bersaksi dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama Pertamina pada tahun 2019 hingga 2024. Perdebatan pun terjadi saat tim penasihat hukum terdakwa melontarkan protes saat jaksa melakukan sesi tanya jawab dengan Ahok. Dalam kesaksiannya, Ahok mengaku tidak pernah menerima laporan adanya masalah mengenai penyewaan terminal BBM milik PT OTM oleh PT Pertamina. Selama Tuhan saya berjanji. Nah itu kan terhalang jalannya tuh. Tolong jangan. Saksi Karen maupun saksi Nika menyatakan tidak adanya kebutuhan untuk penyewaan storage ini, sudah. Artinya kondisi ini apakah pernah keberatan nih Bapak Ketua yang ngomong sewa itu tidak dibutuhkan siapa tadi, saksi siapa? Nanti saya konfirmasi ke bukan saksi siapa? Sudah. Saksi Nika ada menjelaskan. Nggak ada. Sebentar. Silakan nanti di counter, nah kan ada catatannya masing-masing toh. Nanti gilirannya silakan dikonfirmasi lagi, gitu ya. Silakan nanti di counter lagi. Kalau kayak gini nanti nggak selesai. Dilanjutkan Pak Jaksa, silakan. Kan punya catatan masing-masing, gitu ya. Silakan. Lanjut Pak. Masih ada keberatan lagi? Kami akan selalu keberatan kalau disampaikan yang bukan fakta. Oke, saudara saksi ya. Pertanyaan saya, apakah saudara pernah mendapatkan laporan dari direksi, baik itu dari subholding maupun holding, terkait fakta-fakta yang tadi disampaikan? Ya, 2014 saya masih jauh belum masuk ke dalamnya. Enggak, ini kan periode sewanya sampai 2024, saudara saksi. Kami tidak mungkin ngurusin operasional sewa sampai sekian panjang ke meja kami. Kecuali ada temuan BPK atau BPKP. Iya. Nah ini tidak ada. Selama saya masuk, saya ketua komite audit, ada teman saya itu tidak pernah menerima laporan adanya temuan kemahalan seperti ini. Makanya saya cuma menduga, kalau mau minta keterangan saya menduga, saya pengetahuan. Mungkin karena waktu itu JT banyak rusak. Waktu saya masuk itu hampir semua pelabuhan terminalnya Pertamina itu rusak JT-nya. Nggak bisa sandarin kapal yang besar. Nah saya nggak tahu apa karena itu, tapi yang pasti 2014 saya belum masuk dan tidak ada temuan.